Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riri Paldi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 7, kelas E Pemasaran. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pemasaran jasa. Langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah suatu kegiatan yang dilakukan produsen atau distributor kepada konsumen untuk menawarkan suatu produk yang tidak dapat dilihat, dirasakan, didengar, diraba oleh konsumen tersebut, namun bisa didapatkan dan dirasakan manfaatnya. Jasa yang disediakan pihak produsen sendiri merupakan segala bentuk aktivitas yang hasil atau outputnya berupa kinerja yang akan diterima oleh konsumen dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan ini disebut juga sebagai penyedia jasa, sedangkan konsumen disebut pengguna jasa. Sehingga penyedia jasa nantinya akan melakukan suatu aktivitas yang hasilnya dirasa bermanfaat dan dibutuhkan oleh si pengguna jasa tadi. Berhubung tidak menyediakan produk fisik, maka kinerja ini murni berasal dari aktivitas yang dilakukan langsung oleh penyedia jasa. Selanjutnya, yaitu ada karakteristik pemasaran jasa. Yang pertama itu tidak berwujud atau intangibility. Jasa dan produk adalah dua jenis yang berbeda. Pada produk tentunya bisa diketahui dengan semua panca indera, baik itu dilihat, dikecap, atau dirasa lidah, didengar, dicium, dan sebagainya, sebab memiliki fisik. Namun sebaliknya pada jasa sifatnya tidak berwujud atau intangibility. Karakteristik yang kedua yaitu tidak terpisahkan atau inseparability. Karakteristik kedua adalah tidak terpisahkan atau sering disebut dengan istilah inseparability. Karakteristik ini dimiliki karena memang sifat jasa yang tidak bisa dipisahkan dari penyedia jasanya. Karakteristik yang ketiga yaitu bervariasi atau variability. Faktor ketiga adalah bervariasi dan disebut dengan istilah variability. Artinya produk tidak berfisik seperti jasa atau layanan, sifatnya variatif, bergantung pada banyak faktor, misalnya pada karakter atau kepribadian dari penyedia atau pemberi jasa tersebut. Karakteristik jasa berikutnya adalah tidak tahan lama atau perishability. Artinya suatu jasa tidak bisa disimpan dan direncanakan untuk digunakan di kemudian hari. Jasa sifatnya tidak bisa disimpan, tidak bisa dipakai di hari lain, dan tidak bisa di stok sebagai persediaan. Selanjutnya ada jenis-jenis pemasaran jasa. Pertama, berdasarkan segmen pasar terbagi menjadi dua, yaitu jasa kepada konsumen, yakni layanan yang diberikan kepada konsumen atau pengguna jasa secara langsung dan personal, misalnya jasa cleaning yang ditunjukkan untuk perorangan. Yang kedua ada jasa kepada organisasi atau perusahaan, sehingga penyedia jasa bisa memberikan layanan kepada perusahaan atau organisasi, misalnya jasa akuntansi dan perpajakan, jasa konsultasi manajemen, dan lain-lain. Yang kedua berdasarkan tingkat perwujudan, dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama jasa penyewaan atau rental. Yang kedua ada jasa reparasi, yakni jasa untuk memperbaiki atau reparasi barang yang dimiliki pengguna jasa, misalnya servis perbaikan arloji, servis kulkas, dan lain-lain. Yang ketiga ada jasa personal, yakni penyedia jasa menawarkan layanan personal seperti jasa sopir pribadi, jasa pengasuh bayi, dan lain-lain. Yang ketiga berdasarkan keterampilan penyedia jasa, dibagi menjadi dua jenis, yaitu jasa profesional dan non-profesional. Jasa profesional di mana penyedia jasa sudah memiliki legalitas maupun sertifikasi, misalnya jasa akuntansi dan perpajakan yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Jasa non-profesional yakni jasa yang tidak memerlukan legalitas dan sertifikasi tertentu, misalnya jasa petugas keamanan atau security. Selanjutnya ada strategi pemasaran jasa. Sukses dalam melakukan pemasaran jasa tidak lepas dari strategi yang diterapkan.
Secara umum, strategi pemasaran layanan ini antara lain yang pertama, berpusat pada pelanggan dan karyawan. Strategi pertama dalam memasarkan suatu layanan atau jasa adalah perusahaan atau penyedia jasa berpusat pada pelanggan dan karyawan. Jadi, penyedia jasa tidak bisa hanya berpusat pada pelanggan atau sebaliknya. Harus pada keduanya dan seimbang. Mengapa? Sebab karakteristik jasa tadi yang tidak bisa dipisahkan. Kualitas jasa ditentukan oleh karyawan yang memberikan jasa dari perusahaan. Jika karyawan ini tidak diberi perhatian, maka bisa mengajukan resign. Namun, tidak bisa juga mengabaikan karakter pelanggan, di mana jasa yang disediakan harus mampu memberi kepuasan kepada pelanggan tadi. Jika belum, maka harus dikembangkan. Yang kedua, mengelola diferensiasi jasa. Penyedia jasa bisa menemukan kompetitor, maka dalam strategi pemasaran jasa perlu melakukan diferensiasi jasa, yakni memiliki ciri khas yang membuatnya berbeda. Dengan penyedia jasa serupa, hal ini terus dilakukan karena inovasi yang dilakukan dijamin akan terus diikuti kompetitor. Yang ketiga, mengelola kualitas jasa yang disediakan. Strategi berikutnya adalah mengelola kualitas jasa yang disediakan supaya kualitas konsisten dan terus meningkat. Hal ini penting untuk bisa bertahan dan tidak kalah dari kompetitor. Sebab kualitas jasa yang terus terjaga dan berkembang akan sukses meraih kepercayaan pelanggan. Yang keempat ada mengelola produktivitas jasa. Berikutnya adalah mengelola produktivitas jasa. Maksudnya adalah terus meningkatkan produktivitas, misalnya dengan mengembangkan jenis layanan yang disediakan, sekaligus menambah jumlah karyawan yang akan memberikan jasa. Strategi pemasaran jasa itu perlu diterapkan saat perusahaan sudah berkembang, sehingga bisa melayani lebih banyak pelanggan, sekaligus bisa terus meningkatkan jumlah karyawan. Semakin banyak karyawan terampil yang dimiliki, maka semakin banyak pelanggan yang bisa dilayani. Selanjutnya ada bauran pemasaran jasa. Yang pertama ada jenis atau layanan produk. Bauran yang pertama ini dimana harus memiliki karakter yang membuatnya berbeda dan penyedia jasa lainnya. Selain itu, tanpa jasa maka tidak ada yang perlu dipasarkan. Yang kedua ada harga. Bauran kedua adalah harga, yakni semua jasa yang disediakan ada bandrol harganya. Pelanggan perlu membayar dengan nominal tertentu untuk mendapatkan jasa yang disebutkan di atas. Yang ketiga ada tempat. Penyedia atau pemberi jasa tetap memerlukan tempat, dan tempat ini disesuaikan dengan jenis jasa yang disediakan. Yang keempat ada promosi. Memasarkan jasa tetap penting dan harus mampu menyampaikan keunggulan dan manfaat dari jasa yang disediakan. Yang kelima ada orang. Yang dimaksudkan adalah penyedia jasa yang memberikan aktivitas pelayanan yang kemudian mempengaruhi kualitas jasa tersebut. Yang keenam ada proses, yakni bagaimana proses penyampaian dan melaksanakan pemberian jasa kepada para pengguna jasa. Yang ketujuh ada pelayanan konsumen, yakni penyedia layanan pra dan pasca transaksi penggunaan jasa oleh pelanggan. Selanjutnya ada audit pemasaran jasa. Ketika melaksanakan pemasaran jasa, maka setelahnya perlu melakukan audit, yakni mengecek apakah kegiatan pemasaran yang diterapkan sudah memberikan hasil yang sesuai atau belum. Audit ini bertujuan agar tujuan pemasaran bisa tercapai dan menjamin keberlangsungan perusahaan. Audit untuk pemasaran suatu jasa ini kemudian perlu dipastikan memenuhi sejumlah kriteria berikut ini. Yang pertama ada dilakukan secara periodik, sehingga audit
tidak dilakukan setiap saat supaya bisa mengetahui efektivitas dari strategi yang diterapkan. Sebab kadang strategi sudah benar, namun butuh waktu untuk menunjukkan hasil positif. Yang kedua, dilakukan secara komprehensif, yakni mengecek kelemahan dari semua aspek yang terlihat dalam kegiatan pemasaran. Yang ketiga, memiliki prosedur yang sistematis, sehingga alurnya jelas untuk bisa mengetahui kelemahan strategi dengan detail dan tepat. Yang keempat, objektif, sehingga untuk proses audit ini sebaiknya dilakukan oleh orang atau pihak luar yang netral. Berikut penyampaian materi mengenai pemasaran jasa. Lebih kurangnya mohon maaf. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.